Tidak peduli bagaimana Benedict memanggilnya, Drew akan mengabaikannya. Drew tidak berani memprovokasi Jordan lagi. Dia sudah dipukuli 2 kali hari ini, dan jika dia dipukuli untuk ketiga kalinya, dia akan cacat. Benedictus adalah mantan ayah mertua Jordan, tetapi sekarang mereka tidak lagi berhubungan satu sama lain. Karena itu, dia takut Jordan akan memunggungi mereka dan memukulnya juga. Benedictus berbeda dengan Herman. Dia tidak mengenal anggota mafia. Karena itu, dia mengangkat teleponnya dan menelepon putrinya Hailey. "Hailey, apakah kamu masih di Westlake Hotel?" Hailey menjawab, "Ya, ayah. Saya." Benedict berkata, "Saya di rumah nenek Anda, dan kami menemukan bahwa jam tangan Richard Mille yang bernilai lebih dari $800.000 telah hilang. Jordan pasti telah mengambilnya." Hailey menyala, "Bajingan itu. Tidak heran dia punya uang untuk menginap di kamar presiden di Hotel Bintang 5. Benedictus berkata, "Hailey, nenekmu sangat marah, dan dia ingin kamu membawa Jordan kembali." "Saya tidak akan pergi. Aku akan menyerahkannya padamu." Hotel Danau Barat. Hailey menutup telepon dan berseru dengan marah, "Hebat, Jordan, beraninya kamu mencuri dari nenek? Perhatikan bagaimana aku berurusan denganmu." Petik 2. Hailey berjalan menuju meja depan dan bertanya, "Di kamar mana Jordan Steele tinggal?" Melihat ini, Tyler buru-buru mendekatinya dan bertanya, "Hailey, apa yang kamu lakukan?" "Apa yang saya lakukan? Aku akan membawanya kembali, tentu saja. Dia telah mencuri jam tangan kakek saya, yang bernilai lebih dari $800.000, seru Hailey. Tyler tahu bahwa Jordan pasti tidak akan hanya menurut, dan mereka berdua pasti akan berdebat ketika saatnya tiba. Mereka berada di sebuah hotel bintang 5, dan keluarganya berada di bisnis hotel di tempat pertama. Yang paling dia benci adalah orang-orang yang membuat masalah di hotel. Selain itu, Tyler tidak mampu memprovokasi pemilik Westlake Hotel. Tyler meraih lengan Hailey dan berkata, "Jangan pergi, panggil saja polisi." Hailey menepisnya dan membantah, "Mengapa kamu begitu pengecut? Jika kamu terlalu takut untuk pergi, aku akan pergi sendiri." Setelah mengetahui nomor kamar Jordan, Hailey naik lift dan menuju ke Presidential Suite tempat Jordan berada. Dong dong dong. Hailey tidak mau repot-repot membunyikan bel pintu, dan dia hanya menggedor pintu dengan tinjunya yang lembut. "Jordania, kau pencuri, buka pintunya sekarang juga." Pada saat ini, Jordan baru saja selesai mandi dan mengeringkan rambutnya. Ketika dia mendengar ketukan di pintu, dia mematikan pengering rambut dan samar-samar mendengar suara Hailey lagi. "Kenapa wanita ini masih menggangguku? Dia datang mencariku lagi meskipun kami baru saja bercerai." Jordan meletakkan pengering rambut dan berjalan untuk membuka pintu. Begitu dia melakukannya, Hailey disambut dengan pemandangan Jordan mengenakan jubah mandi, rambutnya yang tebal disisir ke belakang. Itu masih lembab, dan gaya rambutnya saat ini membuatnya terlihat jauh lebih tampan daripada ketika dia memiliki poni. Dia juga terlihat lebih mendominasi. Jubah mandi Jordan tidak dikenakan dengan benar, dan otot-otot tubuh bagian atasnya terlihat jelas. Jordan sebenarnya memiliki perut. Hailey Camden selalu menyukai pria dengan perut, dan meskipun telah menikah dengan Jordan selama 3 tahun, dia tidak pernah tahu bahwa dia memiliki sosok yang begitu sempurna. "Seandainya saya tahu sebelumnya, saya akan membuatnya tetap bertelanjang dada di rumah selama musim panas." Hailey merasa sedikit menyesal. Menurut pendapatnya, Jordan miskin, tapi dia tampan, dan jika dia memiliki perut juga, dia akan membuat eye candy yang bagus. "Apa masalahnya?" tanya Jordan dingin. Hailey berhenti menatap tubuh Jordan, dan dia bertanya dengan marah, "Jordan, apakah kamu mencuri arloji Richard Mille dari rumah nenekku?" "Jam tangan Richard Mille apa?" Jordan bingung. Hailey membentak, "Kamu masih berpura-pura, ya? Ada jam tangan yang bernilai lebih dari $800.000, hilang dari rumah nenek. Anda pasti telah mengambilnya. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa punya uang untuk menginap di Presidential Suite Hotel Bintang 5? Bahkan aku belum pernah menginap di kamar presidensial sebelumnya." Jordan tidak bisa menahan tawa, geli dengan kekonyolan Camdens. Mereka tidak akan pernah menawarkan keuntungan apapun dan hanya mendatanginya kapanpun waktunya untuk mengambil rap. Jordan berkata, "Nona Camden, saya tidak pernah mengambil satu barang pun dari keluarga Anda, saya juga tidak mencuri jam tangan. Silakan pergi." Mendengar Jordan memanggilnya Nona Camden, hati Hailey dipenuhi dengan kesedihan. Selama 3 tahun terakhir, dia memanggilnya Hailey dengan penuh kasih sayang.
Dia kadang-kadang bahkan memanggilnya dengan istilah sayang seperti bayi, istri tersayang, atau Dewi. Namun, Jordan sekarang memanggilnya Nona Camden. Merasa sedih, Hailey Camden menuduh dengan terisak, "Jordan, kamu sangat tidak berperasaan. Mengapa Anda terburu-buru untuk mengusir saya? Apa ada wanita di kamarmu?" Tentu saja, tidak ada wanita di kamar Jordan. Dia bukan pria yang mudah. Namun, Jordan berkata, "Itu bukan urusanmu terlepas dari apakah ada seorang wanita atau tidak. Kami sudah bercerai." Hailey Camden sangat jengkel sehingga dia menunjuk ke Jordan dan membentak, "Kami baru saja bercerai kurang dari 1 jam, dan kamu sudah terhubung dengan wanita lain. Anda juga menggunakan uang Camdens. Anda benar-benar mengecewakan saya." Petik 2. Jordan tergelak. "Hah, jadi kamu diizinkan untuk selingkuh saat kita masih menikah, tapi tidak apa-apa bagiku untuk bersama wanita lain setelah kita bercerai. Siapa yang tidak setia?" Petik 2. Hailey terdiam. Dia berhenti berbicara dan langsung menerobos masuk, berniat menemukan wanita itu dan menamparnya dengan keras. Namun, Jordan sama sekali tidak membiarkan Hailey masuk ke kamar. Jordan berkata, "Nona Camden, Anda tidak layak menginjakkan kaki di dalam Presidential Suite Hotel Bintang 5. Jika Anda menolak untuk pergi, saya akan memanggil keamanan." Hailey membeku kaget karena dia tiba-tiba merasa bahwa dia sepertinya pernah mendengar ungkapan itu di suatu tempat sebelumnya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia ingat bahwa dia telah mengatakan hal yang sama kepada Jordan tentang kali ini di Splendor Hotel kemarin. Kemarin, ketika Jordan masuk ke Hailey dan Tyler Collins di kamar hotel, Jordan ingin masuk dan menghajar Tyler Collins, tetapi Hailey mengatakan bahwa Jordan tidak layak menginjakkan kaki di kamar hotel Bintang 5. Namun, Jordan sekarang tidak hanya berdiri di kamar hotel Bintang 5, tetapi dia juga berhak tinggal di dalamnya sebagai tamu. Lebih buruk lagi bagi Hailey, dia tinggal di kamar presidensial yang belum pernah didiami Hailey sebelumnya. Meskipun keduanya adalah hotel Bintang 5, tarif kamar Westlake Hotel beberapa kali lebih tinggi daripada Splendor Hotel. Berdiri di depan Hailey, Jordan tiba-tiba memikirkan pepatah populer. "Aku berdiri tepat di depanmu sekarang, tapi aku tidak seperti dulu." "Baik, kamu tidak akan membiarkanku masuk, ya?" Hailey, yang marah karena ditolak, berkata, "Aku akan memberimu kesempatan untuk pulang, mengakui kesalahanmu, dan menerima hukuman nenek. Kemudian kami akan mempertimbangkan masalah ini diselesaikan." Petik 2. Karena kamu tidak menghargai kesempatan ini, aku akan memanggil polisi dan membiarkan mereka menanganinya. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Mencuri sesuatu yang bernilai lebih dari $800.000 akan menjamin hukuman penjara 15 tahun ke atas. Jika kamu berlutut di depanku sekarang." Bang! Sebelum Hailey bisa selesai, Jordan langsung menutup pintu kamar. "HMPH, dia membuatku berlutut dan meminta maaf padanya sepanjang waktu, hanya karena dia tahu bahwa aku menyukainya. Aku benar-benar memanjakannya dan memanjakannya selama 3 tahun terakhir. Kenapa aku harus membungkuk begitu rendah hanya karena aku menyukainya?" Jordan berhenti memikirkannya dan terus mengeringkan rambutnya. "Anda!" Hailey Camden menghentakkan kakinya dengan marah ketika dia memanggil polisi. Setelah itu dia berteriak di pintu kamar presidensial, "Saya sudah menelepon polisi, tunggu saja, Anda akan berada di balik jeruji besi." Segera, Camdens juga mengetahui bahwa Hailey telah memanggil polisi. Nyonya Camden tua menggonggong dengan tidak senang, "Apa? Hailey menelepon polisi? Siapa yang menyuruhnya menelepon polisi? Saya ingin menangani sendiri urusan keluarga kami, tidak membiarkan orang lain melakukannya." Sylvie tahu bahwa Nyonya tua Camden selalu suka menangani semuanya sendiri. Takut bahwa dia akan menentang Hailey, dia buru-buru berkata, "Bu, Hailey pasti memanggil polisi di Yordania karena dia tidak mau bekerja sama." Nyonya tua Camden menghela nafas dan berkata, "Lupakan saja, mungkin Jordan ditakdirkan untuk menghabiskan sisa hidupnya di penjara." Camden semua yakin hukum pasti akan menghukum Jordan. 10 menit kemudian, 2 polisi berseragam tiba di Hotel Westlake. Tyler dan Hailey, yang sedang menunggu di lobi, segera berjalan ke arah petugas polisi ketika mereka melihat mereka. "Tuan, saya yang menelepon polisi." Salah satu petugas polisi bertanya, "Anda pasti Nona Hailey Camden, kan? Anda mengatakan bahwa Jordan Steele telah mencuri jam tangan yang bernilai lebih dari $800.000 dari keluarga Anda, kan?" Hailey mengangguk dan berkata, "Ya, Jordan Steele adalah menantu yang tinggal di rumah, dan kami baru saja bercerai."
Dia mencuri arloji kami dan menjualnya demi uang yang dia habiskan untuk tinggal selama 1 minggu di kamar presiden di hotel ini. Dia bahkan menyewa seorang pelacur. Tuan, tolong cepat tangkap dia. Petugas polisi pergi ke meja depan dan berkata, panggil Jordan Steele dan suruh dia turun. Petugas meja depan menelepon telepon yang ada di kamar Jordan, tetapi Jordan baru saja tertidur setelah mandi dan tidak mendengar telepon berdering. Hailey mencoba menelepon ponsel Jordan, tetapi tidak ada jawaban juga. Hailey berkata, dia pasti terlalu takut untuk menjawab karena dia bersalah atas pencurian. Mari kita naik ke atas untuk melihatnya, kata seorang petugas polisi. Kedua petugas polisi naik lift sendiri sementara Hailey menunggu di bawah bersama Tyler karena dia tidak ingin menimbulkan masalah. Bang, 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 bang. Polisi mengetuk pintu beberapa kali sebelum Jordan bangun dari tidurnya dan bangkit untuk membuka pintu. Apakah ini Tuan Jordan Steele? Bolehkah kami masuk? Tanya petugas polisi itu. Jordan tahu bahwa Hailey yang menelepon polisi dan berkata sambil tersenyum, ya, silakan masuk. Seorang petugas polisi berkacamata mengambil inisiatif untuk memperkenalkan dirinya, saya kepala Lee dari kantor polisi distrik. Kami menerima laporan polisi dari Nona Hailey Camden. Dia mengklaim Anda mencuri jam tangan yang bernilai lebih dari $800.000 dari keluarganya kemarin. Apakah ada hal seperti itu? Jordan menjawab dengan jujur, saya tidak mengambil apapun dari Camdens. Chief Lee melanjutkan, maafkan saya karena lancang, tetapi saya mendengar bahwa Anda sebelumnya adalah menantu laki-laki Camdens, dan Anda tidak punya banyak uang. Selama 6 bulan terakhir, Anda telah bekerja sebagai pengantar makanan. Nona Camden berkata kamu tidak mendapatkan 1 sen pun dari Camden setelah perceraianmu. Pada saat ini, Chief Lee, yang juga seorang pria, merasa kasihan pada Jordan. The Camdens terlalu pelit. Mereka memiliki setidaknya jutaan aset. Mereka setidaknya bisa memberinya beberapa $10.000. Petik 2. Chief Lee berkata, lihat, ada kolam renang, televisi, dan beberapa sofa di Presidential Suite ini. Ada juga pemandangan yang indah. Kudengar harganya lebih dari $10.000 per malam. Namun, Anda memesannya untuk 1 malam. Petik 2. Karena kamu tidak mengambil arloji, dari mana kamu mendapatkan uang? Jordan tidak langsung menjawab tetapi bangkit dan pergi ke meja di kamar untuk mengambil kontrak yang kemudian dia serahkan kepada petugas polisi. Chief Lee, ini adalah kontrak transfer Equitas S Corporation. Saya sekarang adalah pemegang saham terbesar dan CEO S Corporation yang baru diangkat. Ini kartu namaku. Jordan menyerahkan kartu nama CEOS Corporation kepada Chief Lee. Kartu nama itu adalah kartu nama logam Swiss yang dihiasi berlian, dengan latar belakang hitam dan huruf kuning. Berlian yang digunakan dalam satu set kartu nama mungkin melebihi 30 karat. Sederhananya, setiap kartu nama bernilai $1.500. Selain itu, kartu nama pasti dicetak dalam set. S Corporation telah secara khusus menyesuaikan 1 set kartu nama untuk Jordan, yang harganya hampir sama dengan sebuah rumah di kota tingkat ketiga. Chief Lee mengambil kartu nama itu dan langsung terkejut melihat berlian yang mempesona di kartu itu. Nama Jordan memang tertera di kartu nama? Chief Lee melihat kontrak itu lagi dan memastikan bahwa saham yang dulunya milik mantan Presiden S Corporation memang telah ditransfer ke Yordania. Namun, petugas polisi di sampingnya bertanya, Kepala, mungkinkah itu kontrak yang dibuat-buat? Itu normal untuk kontrak dan kartu nama dibuat-buat. Setelah menjadi petugas polisi selama bertahun-tahun, mereka sudah terbiasa melihatnya. Chief Lee berkata, bisakah kami menemukan informasi Anda di Heaven's Eye? Heaven's Eye adalah alat query bisnis yang mencakup informasi 200 juta entitas sosial di seluruh negeri, dan data seperti latar belakang perusahaan dan informasi pemilik bisnis dapat ditemukan di dalamnya. Jordan tersenyum dan berkata, pendiri Heaven's Eye adalah Dr. Alex Murphy, yang merupakan mantan teman sekelas kakak kedua saya di perguruan tinggi. Karena fakta bahwa saya belum secara resmi mengambil alih posisi itu, saya memintanya untuk menyembunyikan informasi saya karena saya tidak ingin orang lain mencari informasi tentang saya sebelum saya melakukannya. Karena kalian mempercayai data di mata surga, aku akan memintanya untuk membantuku mengungkapkannya untuk sementara waktu. Setelah Jordan selesai berbicara, dia mengangkat teleponnya dan memutar nomor. Dr. Murphy, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Nah, seorang petugas polisi di Orlando ingin melihat data saya di Heaven's Eye. Bisakah Anda memperlihatkan data saya selama 10 menit?
Setelah mengobrol dengan Dr. Murphy, Jordan menghibur petugas polisi dan minum teh bersama mereka. Setelah hanya 1 menit, Jordan menerima pesan, dan dia kemudian berkata kepada Chief Lee, "Kamu dapat memeriksa mata surga sekarang." Memasukkan S Corporation ke dalam bilah pencarian aplikasi Mata Surga, Chief Lee segera melihat nama Jordan di bagian personalia perusahaan. Jordan Steel, CEOs Corporation. Tidak hanya nama Jordan di sana, tetapi foto profilnya juga ada di sana. Orang di foto itu persis sama dengan orang yang berdiri di depan mereka. Namun, petugas polisi di sebelah kepala Lee masih waspada. Mungkinkah itu dilakukan oleh seorang peretas? Ada banyak peretas di internet, dan seseorang dapat meretas aplikasi dan merusak informasi di dalamnya. Jordan tersenyum dan berkata, "Awalnya aku tidak ingin memamerkan kekayaanku, tetapi karena kalian masih tidak percaya padaku, aku harus melakukan ini." Jordan membuka antarmuka pesan teks di ponselnya dan menyerahkannya kepada Chief Lee. Chief Lee mengambil ponsel dan melihat bahwa itu adalah peringatan transaksi dari bank. Jumlah, $90.000. Tanggal 20 April pukul 14.22. Nomor rekening, *6582. Jenis, penarikan pembayaran cepat. Sisa saldo, $1.553.494.532. Ketika kepala Lee dan petugas polisi di sampingnya melihat deretan angka yang panjang, mereka tercengang. "Kamu memiliki lebih dari $1 miliar." Keduanya menghitung untuk waktu yang lama sebelum mengetahuinya. Kartu bank itu diberikan kepada Jordan oleh butler Frank kemarin karena Jordan dan Hailey telah menandatangani perjanjian pranikah untuk memisahkan aset dan properti mereka. Oleh karena itu, Hailey Camden tidak memiliki hak untuk menanyakan tentang aset sebenarnya milik Jordan selama perceraian. Jordan memandang petugas polisi yang tercengang dan berkata, "Tuan, ini hanya salah satu kartu saya, tetapi saya khawatir jumlah di dalamnya saja lebih dari nilai total semua aset Camdens digabungkan. Apakah Anda pikir saya akan mencuri jam tangan yang hanya bernilai lebih dari $800.000? Baru kemudian kedua orang itu berhenti meragukan Jordan. Mereka pernah mendengar tentang Camden sebelumnya dan tahu bahwa mereka hanyalah keluarga kelas 2 yang kekayaan bersihnya hanya lebih dari jutaan dolar. Namun, Jordan memiliki lebih dari $1 miliar hanya dalam satu kartu saja. Karena dia sangat kaya, dia tidak perlu mencuri dari Camdens. Kepala Lee bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Steel, kamu seharusnya menjadi pewaris bangsawan dari keluarga kaya, kan? Jadi mengapa Anda bersedia menjadi menantu laki-laki yang tinggal di Camdens?" Petik 2. Jordan menjawab tanpa daya, "Itu diatur oleh keluargaku, jadi aku tidak punya pilihan selain menurut. Saya harap kalian berdua bisa merahasiakannya untuk saya, terutama dari Camdens. Saya tidak ingin terlibat lagi dengan mereka." Chief Lee mengangguk dengan panik, "Yakinlah, Tuan Steel, masalah ini menyangkut privasi Anda. Kami tidak akan mengungkapkannya kepada orang lain. Maaf telah mengganggu istirahatmu. Kita harus pergi sekarang." Jordan juga bangun untuk mengantar mereka pergi. "Tidak apa-apa, hati-hati." 2 menit kemudian, 2 petugas polisi turun ke lobi hotel dari lantai atas. Hailey dan Tyler Collins segera berjalan mendekat. Tyler Collins bingung melihat Jordan tidak turun ke lobi bersama mereka. Dia bertanya, "Tuan, mengapa Jordan Steel tidak turun bersamamu? Apakah dia melawan penangkapan? Kirim lebih banyak pria dengan senjata dan beri pelajaran berat pada bajingan ini." Chief Lee memelototi Tyler Collins dan memperingatkan, "Pikirkan bahasamu. Jika Anda melontarkan kata-kata kasar lagi, saya akan membawa Anda kembali ke kantor polisi." Setelah itu, kepala Lee memandang Hailey dan berkata, "Tuan, Jordan mengatakan dia tidak mengambil arloji milik Camdens. Jadi saya pikir Anda sebaiknya pulang untuk memeriksa lagi dan melihat apakah Anda meninggalkannya di suatu tempat." Hailey memprotes, "Bagaimana kamu bisa percaya apa yang dia katakan? Jika dia tidak mencuri apapun dari keluarga kami, bagaimana dia mendapatkan uang untuk menginap di hotel bintang 5? Dia hanya orang miskin yang mengantarkan makanan." Orang miskin. Mendengar deskripsi Hailey tentang Jordan, kedua petugas polisi itu terdiam. Apakah ada orang miskin di dunia ini yang bernilai miliaran dolar?